Sobat Tani, pernah nggak sih kalian lihat padi yang ujung daunnya kuning tapi ternyata itu bukan penyakit? Nah, itu adalah tanda padi sedang bunting, fase penting dalam pertumbuhan yang membutuhkan perhatian khusus. Pada fase ini, padi memerlukan nutrisi ekstra untuk mendukung pembentukan bakal buah dan memaksimalkan hasil panen. Di video ini, kita akan bahas cara penyemprotan padi bunting yang benar, lengkap dengan campuran pupuk, insektisida, hingga waktu aplikasi yang pas. Jadi, pastikan nonton sampai habis, karena rahasia panen melimpah ada di sini. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Giarta TV, tempat saling berbagi dan belajar bersama. Kali ini, kita akan membahas salah satu fase krusial dalam budidaya padi, yaitu fase bunting. Fase ini sangat menentukan hasil panen kita. Kalau nggak dirawat dengan benar, bisa-bisa bulir padi jadi kosong alias gabuk. Makanya, saya akan membagikan tips penyemprotan padi bunting yang sudah terbukti efektif. Kita akan bahas dari pupuk, dosis, hingga waktu penyemprotan yang tepat. Yuk, kita mulai dari mengenali ciri-ciri padi bunting. Pertama, bagaimana cara mengetahui bahwa padi kalian sudah memasuki fase bunting? Salah satu tanda paling umum adalah ujung daun yang menguning. Jangan panik. Ini bukan penyakit, tapi tanda alami bahwa padi sedang mempersiapkan diri untuk menghasilkan malai. Selain itu, jika kalian buka pelepah daun, akan terlihat bakal malai yang mulai terbentuk. Biasanya, batang padi juga terasa lebih kokoh dan gemuk karena menyimpan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan generatif. Nah, setelah kita mengenali tanda-tanda padi bunting, saatnya masuk ke langkah berikutnya, yaitu campuran nutrisi untuk penyemprotan. Pada fase ini, padi sangat membutuhkan nutrisi tambahan. Berikut campuran yang saya rekomendasikan. Pertama, pupuk Saka SR sebanyak 25 gram. Ini berguna untuk mendukung pengisian bulir padi, agar bulir yang dihasilkannya nanti lebih berat dari biasanya. Kedua, insektisida spontan sebanyak 1 tutup botol besar. Ini berguna untuk mencegah serangan hama yang bisa mengganggu proses penyerbukan. Ketiga, pupuk Suma SP sebanyak 2 tutup botolnya. Ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga dan bakal buah agar lebih maksimal. Nah, setelah semua bahan tersedia, bagaimana cara mencampurnya? Pertama, isi tangki semprot dengan setengah air bersih. Masukkan pupuk Saka SR sebanyak 25 gram, lalu tambahkan insektisida spontan 1 tutup botol besar. Setelah itu, masukkan pupuk Suma SP sebanyak 2 tutup botolnya. Aduk campuran hingga larut, lalu tambahkan air hingga tangki penuh. Jangan lupa aduk lagi sampai semuanya merata. Sobat Tani, waktu penyemprotan juga sangat penting. Penyemprotan paling baik dilakukan di pagi hari, sekitar pukul 6-9 pagi, saat stomata daun masih terbuka. Hindari penyemprotan saat hujan, karena pupuk bisa tercuci sebelum terserap oleh tanaman. Selain itu, jangan semprotkan pupuk saat bunga sedang mekar, karena bisa mengganggu proses penyerbukan dan menyebabkan bulir padi menjadi gabuk. Kenapa fase bunting ini sangat penting? Karena inilah fase di mana tanaman mulai memproduksi bunga dan bakal buah. Jika nutrisinya kurang, bulir padi bisa kosong atau gabuk, produksi malai menurun, dan kualitas panen jadi buruk. Makanya, penyemprotan nutrisi tambahan dengan cara yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil panen maksimal. Hasil yang bisa Sobat Tani capai dengan metode ini sangat luar biasa. Dengan penyemprotan yang tepat, bulir padi akan lebih bernas, produksi malai meningkat, dan tanaman lebih tahan terhadap stres lingkungan serta serangan hama. Banyak petani yang sudah mencoba metode ini dan berhasil meningkatkan hasil panen mereka hingga 2 kali lipat. Jadi Sobat Tani,
Itulah tadi tips dan cara penyemprotan padi bunting yang bisa kalian coba di sawah kalian. Dengan campuran pupuk yang tepat, waktu aplikasi yang pas, dan metode penyemprotan yang benar, insya Allah hasil panen kalian akan lebih maksimal. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Giarta TV. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman petani yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta TV yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani masa kini.